Om Swastiastu. Halo semuanya, jadi di sini kami akan membahas materi mengenai pasar persaingan sempurna dan juga pasar monopoli. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nyoman Srinita Wirmadewi dengan NIM 2202014594. Perkenalkan, nama saya Dai Krisna Prihandani, NIM 22014146000. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Agung Putra Wijaya dengan NIM 22020145998. Perkenalkan, nama saya Bagus Hendra Juliarta, Merabsen 21, NIM 2202014604. Perkenalkan, saya Gede Pasanika Putra, NIM 2202014625. Keputusan strategi pasar monopoli meningkatkan kualitas produk dan layanan agar dapat mempertahankan loyalitas konsumen dan menghindari keluhan atau komplain. Melakukan inovasi produk melalui penelitian dan pengembangan agar dapat menciptakan produk yang lebih unggul, efisien, dan ramah lingkungan. Melakukan diversifikasi produk agar dapat memenuhi kebutuhan dan selera konsumen yang beragam. Menjaga hubungan baik dengan pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat memperoleh izin, subsidi, atau perlindungan hukum yang menguntungkan. Menjalin kerjasama atau aliansi strategis dengan perusahaan lain yang memiliki kompetensi atau sumber daya yang saling melengkapi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai keputusan strategis pasar persaingan sempurna. Di antaranya yaitu yang pertama ada menekan biaya produksi agar dapat menawarkan harga yang lebih rendah dari pesaing atau meningkatkan margin laba. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi agar dapat memproduksi barang dalam jumlah yang lebih besar dan berkualitas. Yang ketiga melakukan diferensiasi produk agar dapat menonjolkan keunggulan atau keunikan produk yang dapat menarik perhatian konsumen. Yang keempat ada melakukan promosi atau iklan agar dapat meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap produk. Dan yang terakhir yaitu membangun jaringan distribusi yang luas dan mudah dijangkau agar dapat menjangkau konsumen yang lebih banyak dan memberikan kemudahan dalam transaksi. Saya akan membacakan contoh pasar monopoli. Transportasi darat kereta api yang disediakan oleh PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Produk ini menjadi sangat melekat pada benak konsumen karena transportasi darat kereta api merupakan salah satu pilihan modal transportasi yang tidak dapat digantikan oleh produk lain yang sejenis. Transportasi darat kereta api digunakan untuk berbagai keperluan seperti bepergian, berwisata, berbisnis, dan lain-lain. PT KAI adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang transportasi dan logistik. Perusahaan ini memiliki hak eksklusif untuk mengelola infrastruktur dan operasional kereta api di Indonesia. Perusahaan ini juga mendapat subsidi dan perlindungan hukum dari pemerintah, sehingga tidak ada pesaing yang dapat menyainginya. PT KAI memiliki jaringan distribusi yang luas dan modern yang dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan. Perusahaan ini juga memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk menghasilkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau. PT KAI memiliki kebijakan harga yang bervariasi sesuai dengan kelas dan tujuan perjalanan yang ditawarkan. Perusahaan ini juga memberikan kemudahan dalam pembayaran seperti melalui ATM, internet, m-banking, atau aplikasi online. PT KAI memiliki jaringan distribusi yang luas dan modern yang dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan. Perusahaan ini juga memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk menghasilkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau. PT KAI memiliki kebijakan harga yang bervariasi sesuai kelas dan tujuan perjalanan yang ditawarkan. Perusahaan ini juga memberikan kemudahan dalam pembayaran seperti melalui ATM, internet banking. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yakni pasar monopoli adalah pasar yang hanya ada satu penjual yang dapat menentukan harga dan kuantitas produk yang dijual. Pasar monopoli menghasilkan output yang lebih rendah dan harga yang lebih tinggi daripada pasar persaingan sempurna. Nah, sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen dan masyarakat.
Nah, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli yang menjual dan membeli produk yang sama. Pasar persaingan sempurna menghasilkan output yang optimal dan harga yang minimal, sehingga mencapai kesejahteraan maksimum bagi konsumen dan produsen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon pemaklumannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.